Betapa kerasnya hati saya, hati kita semua. Dari tadi kita sebut nama Allah, kok enggak bergetar ya? Mungkin karena di mata masih penyimpan maksiat yang belum ditobatkan. Oleh karena itu, tobat mesti setiap saat, bukan lagi setiap hari, setiap saat. Bukan nanti tobat orang yang mengulang-ulang tobatnya. Jangan tunggu nanti mau mati. Ada yang tahu matinya kapan? Kita di sholat pun gak ingat Allah. Benar. Gimana lagi makan? Gimana lagi jalan-jalan? Gimana lagi kawin? Kapan orang beriman itu kalbunya lembut sehingga tersentuh disebut nama Allah, tersentuh disebut nama Muhammad Rasulullah. Nabi itu ingat Allah setiap saat, maka ruhnya hidup, kalbunya hidup. Karena beliau mengatakan orang yang ingat Allah itu hidup, orang yang lalai kepada Allah itu bangkai. Ini teknik mau khusyuk. Pegang dulu dada sebelum takbir. Katakan, ya Allah, aku hina, hamba-Mu hina, hanya Engkau yang membersihkan. Baru takbir, kecilkan diri, baru sah takbirnya. Allahu Akbar. Saya pastikan khusyuk walaupun cuma 1 menit. Lumayan, belajar khusyuk. Nanti takbir lagi, merinding lagi. Takbir lagi, merinding lagi. Begitulah terus. Setiap hari takbir, merasa diri kecil, hina. Gampang kok, ya? Gampang merasakan kehinaan diri. Coba sekarang pejam lagi matanya, coba ikutin. Coba bayangkan, hari ini ya Allah, mataku bermaksiat, mataku melihat yang haram ya Allah. Aku tahu itu haram ya Allah, tapi aku menikmati ya Allah. Betapa munafiknya hamba-Mu ini ya Allah. Buka mata lagi ya. Jangan lama-lama, ntar nangis semua. Kita tahu itu haram, tapi mata kita manjakan. Sholat itu isinya apa? Jeroannya apa? Tempat munajat. Apa arti munajat? Padahal munajat tuh, saya kalau udah akrab sama orang, itu saya bisik-bisik sama dia. Itu namanya munajat. Saking akrabnya, kita udah bercengkrama, suka-suka, udah itu munajat namanya. Jadi apa yang di dalam diri saya lepaskan. Sholat itu adalah fasilitas dari Allah untuk melepas bebanmu. Sampaikan semuanya kepada Allah. Itu mahalul munajat. Lalu wa ma'dinil musafah. Ma'din itu tambang, sumber. Maka ada disebut jannatu adan, itu surga sumber, tambang semua ada di situ yang indah-indah, yang berharga di situ. Al-musafah dari kata safa, kebeningan. Kebeningan apa? Kebeningan ma'rifat. Nah, ada di sholat semua tuh. Mulai dari awal niat, takbir sampai assalamualaikum. Nggak ada lepas daripada 2 ini aja. Munajah, musafah. Nah, cuma sholat kita kan belum sampai di situ kan. Jadi antum yang udah sholat jangan suuzon sama orang yang belum sholat. Belum tentu sholat kita sampai ke level ini, kira-kira begitu. Di dalam sholat itu, luaslah medan-medan rahasia, asrar. Jadi ma'rifat itu isinya apa? Namanya asrar. Rahasia. Sir. Sir itu yang ada dalam orang berbisik. Mungkin nggak bisik-bisik ngomong yang biasa. Kita ini kan membayangkan Allah selalu tegang. Allah itu kohar. Ya? Mana Muhammad kohar nih? Muntaqim. Allah itu tegas, jabar, suka apa? Yang tegas-tegas lah. Kita jarang membayangkan Allah yang Rahman, Rahim. Rahman, Rahim itu, yaitu sayang-sayang. Sayang sama hambanya. Suka nyandain hambanya. Kalau bahasa Maulana itu, Allah itu suka nyandain hambanya. Tapi karena kita ini kurikulum neraka, ya begini jadinya. Dikit-dikit anaknya neraka loh. Kamu gini neraka loh, disiksa Allah. Jadi kapan kita menanamkan Rahman, Rahim di kalbu anak? Terbitlah di dalam sholat itu syawariqul anwar. Kunci-kunci surga adalah mencintai orang-orang miskin. Nabi itu tidak miskin, tapi beliau bergaya hidup miskin. Lifestyle-nya apa adanya, itu Nabi. Nabi istrinya 9 kan waktu wafat. 9 masing-masing itu Nabi kasih rumah, Pak. Masing-masing Nabi kasih fasilitas dan masing-masing diberikan kendaraan. Coba, itu miskin apa kaya? Kaya. Tapi beliau mengajarkan istri-istrinya, mari mencintai orang miskin. Masa setiap hari orang datang ke rumah Aisyah minta makan. Aisyah belum sarapan dikasih, kurma-kurma terbaik itu dikasih, gandum-gandum terbaik diserahkan. Ketika Nabi selesai mengurusi umat, pulang nanya, wahai Humairah, adakah sarapan pagi ini? Apa kata beliau? Wahai suamiku Rasulullah, barusan ada seorang ibu bawa 3 anak, belum makan 2 hari. Akhirnya aku berikan apa yang ada. Apa kata Nabi? Ya sudah, kita puasa. Ada nggak yang begitu, Pak? Allah yang kita yakini menurunkan berita-berita
dan berita itu ada di dalam Al-Quran. Kita baca, kita pahami. Masalahnya kemampuan memahami, ini yang masalah. Jadi sebenarnya Qurannya satu, Allahnya Esa satu. Yang banyak itu kepala orang yang baca Qurannya. Orang yang sudah nyantri 7 tahun, 6 tahun dengan yang nyantri setahun, beda nggak hasil bacaannya? Yang dibaca sama Quran. Kualitas baru hijrah kemarin sore ngomentarin kiai, nginterin ustadz, masyaikh yang sudah puluhan tahun hari-hari bersama Alkitab dan Sunnah. Karena yang kualitas baru ini dia ngerasa udah besar, dia ngerasa udah setara masih ustadz. Ini udah lah nggak ngerti komentar, ya lucu. Saya masih ingat kalam Imam Syafi'i, jika aku berdebat dengan orang pintar pasti dia kalah, tapi kalau berdebat sama orang bodoh pasti aku yang kalah. Ini hadis luar biasa, ini hadis Imam Ahmad, ada juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang miskin itu bukan orang yang minta-minta ngemis. Nih dalilnya nih, sudah banyak kejadian yang minta-minta ternyata dia kaya. Maka kalau dia minta-minta kasih aja Pak, ya karena dia minta-minta tiap hari, ngasihnya yang dikit-dikit lah, jangan banyak-banyak. 2.000, 2.000, 1.000. Karena dia tiap hari berdiri di tempat itu. Orang miskin yang sebenarnya itu orang yang dia tidak punya apa-apa yang cukup baginya, tapi dia malu untuk meminta-minta. Maka kadang-kadang dia bekerja hal-hal yang di luar batas dirinya. Kadang-kadang dia perlu ngutang. Nah ini ciri-ciri Pak. Ada orang yang dia berutang, itu pun sulit sekali dia untuk berutang. Bahkan orang pun nggak percaya dia bisa mengembalikan hutangnya. Itu yang harus dibantu. Fakir dalam bahasa tasawuf beda dengan fakir dalam bahasa fikih. Dalam ilmu fikih, fakir itu orang kurang duit, punya kerjaan tapi nggak mencukupi. Tapi fakir dalam ilmu Al-Quran, kemudian ilmu ini diambil oleh para sufi. Jadi semua ilmu ini dari Allah. Jangan dibilang yang ilmu dari Allah cuma ilmu fikih. Apa dalilnya? Di Quran dikatakan antumul fuqara'u ilallah, ya. Itu surat Fatir ayat 15. Kamu kalian semua adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Apa arti fakir di situ? Yang tidak sempurna kecuali jika dia datang kepada Allah, yang dia memerlukan bantuan dari Allah. Dalam istilah ahli haqiqah, yang disebut fakir, orang yang tidak mendapatkan apapun ada selain Allah. Dia tidak pernah puas hatinya kecuali hanya kepada Allah. Berarti dia fakir sejati. Jadi ada fakir mental, ada fakir hakiki. Ada fakir mental, ada fakir hakiki. Ini beda. Kalau mental fakir, mental miskin, ini kaya pun dia suka minta-minta. Cuma bedanya mintanya berdasi, mintanya pakai transfer, kayak proposal. Jadi tidak ada kaitannya ini dengan orang kaya dan miskin. Ini urusannya adalah urusan mental. Yang dalam hal spiritual, fakir ya hanya kepada Allah. Jadi beda. Kalau mental fakir itu penyakit, tapi kalau mental, kalau spiritualnya spiritual fakir, itu baru benar. Rohaninya fakir, rohaninya memerlukan, membutuhkan Allah. Dia tidak akan merasa puas kecuali dengan sentuhan-sentuhan. Dia tidak akan pernah rehat kecuali hadir bersama Allah. Fakir dalam bahasa tasawuf beda dengan fakir dalam bahasa fikih. Dalam ilmu fikih, fakir itu orang kurang duit, punya kerjaan tapi nggak mencukupi. Tapi fakir dalam ilmu Al-Quran, kemudian ilmu ini diambil oleh para sufi. Jadi semua ilmu ini dari Allah. Jangan dibilang yang ilmu dari Allah cuma ilmu fikih. Apa dalilnya? Di Quran dikatakan antumul fuqara'u ilallah, ya. Itu surat Fatir ayat 15. Kamu kalian semua adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Apa arti fakir di situ? Yang tidak sempurna kecuali jika dia datang kepada Allah, yang dia memerlukan bantuan dari Allah. Dalam istilah ahli haqiqah, yang disebut fakir, orang yang tidak mendapatkan apapun ada selain Allah. Dia tidak pernah puas hatinya kecuali hanya kepada Allah. Berarti dia fakir sejati. Jadi ada fakir mental, ada fakir hakiki. Nabi meskipun beliau kaya, karena beliau punya akses dapat gaji, beliau seorang pemimpin negara, beliau dapat hak 1/5 harta rampasan perang. Setiap perang beliau punya hak. Beliau punya hak dapat gaji sebagai panglima perang, raja plus jenderalnya. Panglima perang itu beliau. Setiap hari beliau menjadi konsultan. Kadang-kadang beliau bertindak sebagai dokter.
Jika saya menguasai misalnya Papua, 1/5-nya punya saya, kira-kira gimana Pak? Super kaya. Sampai kemudian Jibril ngomong, wahai Rasulullah, masih butuh lagi nggak? No, Uhud saya bisa jadiin emas. Kata Nabi, ntar aja, nggak usah sekarang, karena itu sudah cukup bagi Rasulullah SAW. Tapi semua orang ngadu, tidak hanya makhluk namanya manusia, bahkan onta ngadu ke Nabi, kambing ngadu ke Nabi, kuda ngadu ke Nabi. Semuanya menggantungkan harapannya melalui wasilah Nabi. Nabi sering berdoa, Allahumma tawaffani miskina atau faqira, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan fakir, miskin, supaya nggak dihisap. Maka beliau sebelum wafat itu diserahkan semuanya. Disebutkan dalam hadis, nahnu ma'asyarul anbiya lam nuwarrith dinaran wala dirhaman. Kami para nabi tidak mewarisi dirham, dinar, tapi kami hanya mewarisi ilmu. Ada 3 macam kefakiran. Kefakiran hamba kepada Allah, fakir hamba kepada Khalik. Ada fakir orang awam, orang yang fakir jiwa, mentalnya mental fakir. Inilah yang Nabi sindir. Nabi nggak suka dengan orang yang bermental fakir miskin. Nabi suka dengan orang fakir miskin, tapi tidak suka dengan orang bermental fakir. Apa itu? Orang yang nggak pernah merasa cukup meskipun sudah ada kecukupan. Semua kita seneng dapat duit, bener nggak? Tapi mentalnya jangan mental yang kalah sama duit itu. Dan Nabi SAW mengatakan, seandainya manusia itu udah punya aset 2 gunung, 2 lembah, dia nggak akan puas kecuali nambah yang ketiga. Nggak usah gaya-gayaan. Kita nggak akan bahagia kalau orang ngomong, kamu kaya ya, kamu keren ya. Nggak, kita nggak akan bahagia. Bahagia itu kita yang tahu sendiri. Dia tersembunyi di dalam diri kita. Sayyidatuna Aisyah mendengar Nabi bersabda, ya, jauhilah majlis, perkumpulan, komunitas, tempat tongkrongan orang-orang mati. Loh, kok orang mati bisa nongkrong? Gitu pertanyaannya. Maka bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, manil mauta? Yang engkau sebut tongkrongan orang mati itu siapa? Qala al-aghniya. Beliau mengatakan, yaitu orang yang sok-sok kaya, yang lifestyle-nya kayak melebihi dirinya. Itu tas Pak, ada yang 1M kan? Jam, Rolex tuh, apalagi tuh yang mahal-mahal. Itu lifestyle. Hati-hati, ada orang-orang yang begitu tapi nyamar. Ada juga dia lagi sedang menyembunyikan dirinya. Kebanyakan dia memang menikmati gaya hidup itu. Maka Nabi menyebut mereka dengan orang-orang mati. Kenapa? Dia mendengarkan kata-kata makhluk tapi tidak mendengarkan kata-kata dalam hatinya.